Pernah nggak sih kalian ngerasa beberapa orang temen yang udah kalian ajak sekian lama nih, tiba-tiba karena satu dan lain hal, kalian ngerasa keberadaan nih orang makin kesini kok malah makin toksik gitu. Tapi, di sisi lain kita juga nggak bisa ninggalin nih orang karena kita udah terlanjur terikat sama dia. Selain itu, kita juga nggak bisa seenaknya ngejudge dia toksik di hidup kita karena seburuk-buruknya orang, dia pasti punya sisi baiknya juga dong. Sisi yang bagi diri kita sendiri itu mungkin bisa membuat kita senang dan lain sebagainya. Nah, jadi di video ini, aku mau sharing ke kalian gimana nih caranya untuk memutuskan apakah seorang teman itu sebenarnya adalah seseorang yang toksik. Dan apa aja sih emang ciri-ciri dari orang yang toksik itu? Nah, si Galuh Vadasuta mungkin punya jawabannya. Ini tuh adalah sebuah wejangannya Buddha Gautama yang isinya tuh bakal ngajarin kita tentang persahabatan dan juga penjelasan tentang mengapa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang tertentu dan apa jenis orang yang harus kita ajak bergaul jika kita pengen bahagia dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Sebelum itu aku mau disclaimer dulu nih sedikit. Jadi video ini bakal ngasih tahu kalian tanda-tanda teman yang toksik dari sudut pandang Buddhis dan mengapa kita harus menghindari mereka serta dengan siapa kita harus bergaul. Mungkin ini bakal berbeda dengan pemahaman yang selama ini kalian punya, jadi aku berharap apa yang aku obrolin sekarang, ini tuh bisa menambah pemahaman kalian tentang toxic relationship ini, oke? So, menurut Buddha, orang yang kita anggap sebagai seseorang yang toxic bagi kehidupan kita, itu perlu kita hindari sob. Di sini Buddha menekankan bahwa penghindaran itu tidak sama dengan permusuhan. Karena permusuhan itu bertentangan dengan konsep utama Buddhis tentang cinta kasih, yang juga dikenal sebagai metta. Jadi, kita diharapkan tidak melepaskan teman dengan tipe toksik tersebut atas dasar permusuhan. Tapi, ini harus didasarkan pada perlindungan diri. Karena walaupun kita berusaha untuk menghindar dari orang tertentu, bukan berarti kita tidak memberikan cinta dan kasih sayang untuk mereka, atau mungkin menerima cinta dan kasih sayang dari mereka. Menurut Buddhis, membenci itu sama saja seperti kita meminum racun dan kemudian menunggu orang lain untuk mati. Oleh karena itu, cara Buddhis melepaskan teman-teman toksiknya itu adalah dengan kesadaran yang penuh keseimbangan, tanpa niat buruk dan penuh rasa cinta. Selanjutnya, Sang Buddha membedakan 3 jenis teman toksik yang mungkin kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah si penerima. Sang Buddha bilang kalau si penerima ini lebih cenderung hanya ingin menerima, meminta banyak tapi memberinya sedikit. Dan seringkali dia itu nyari kita pas ada maunya aja nih. Si penerima ini biasanya melakukan tindakannya karena hasrat, keinginan, dan ketidakpuasan. Karakter seperti ini dimiliki oleh seorang yang selalu memanfaatkan teman untuk sesuatu yang dia inginkan. Menurut ajaran Buddha, orang seperti ini tidak memiliki ketenangan dalam pikirannya. Jadi, si penerima ini kalau dalam pertemanan, dia itu adalah sosok yang suka gelisah. Dia tidak begitu tertarik dengan hubungan pertemanan yang kalian jalin. Sebaliknya, dia hanya tertarik dengan apa yang dia bisa dapat dari diri kamu. Jika kita mengorbankan diri untuk orang seperti itu, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, kita juga menyakiti orang lain dengan membantunya berjalan di jalan yang salah. Karena dari sudut pandang Buddhis, mereka dengan karakter seperti ini sesungguhnya menderita rasa sakit juga dari keinginan mereka yang tak ada habisnya. Akibat dari karakter yang seperti ini, mereka secara tidak langsung telah menutup diri dari hubungan yang tulus. Yang kedua adalah si pembicara. Seorang teman dengan lidah perak, bukan karena habis makan Silver Queen ya, itu tuh kadang juga bisa menjadi toxic friend gitu guys. Karena kata-kata mereka sering digunakan untuk memanipulasi dan mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau kalian punya teman yang mulutnya itu penuh janji dan alasan, tapi minim pembuktian, waduh ini fix sih, dia bisa dibilang toksik juga. Menurut Sang Buddha, si pembicara ini bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, dia biasanya ngingetin tentang kebaikannya di masa lalu. Yang kedua, dia menjanjikan kemurahan hati di masa depan. Dan yang ketiga, dia itu selalu mengucapkan kata-kata kebaikan yang kosong. Dan yang ketiga adalah si penjilat. Menurut Buddha, si penjilat ini biasanya tahu bagaimana menggunakan keinginan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Karena mereka ahli ngasih tahu apa yang ingin kamu dengar.
Walaupun mungkin orang seperti ini akan terasa hebat karena mereka seakan-akan bisa menjadi pendengar yang baik bagi diri kita, tapi sesungguhnya dia itu nggak baik kalau kita anggap sebagai teman, sob. Sang Buddha menjelaskan bahwa si penjilat ini bisa kita kenali dengan dua tanda, yaitu dia cenderung selalu mendukung perilaku baik dan buruk tanpa pandang bulu, kemudian dia memuji kamu di depan tetapi menjatuhkan kamu di belakang. Walaupun teman dengan tipe kayak gini cenderung memuji apapun yang kamu lakukan, tapi percayalah sob, itu bukan tanda teman yang baik. Karena pujian yang diberikannya itu cuma bakal ngasih makan egomu doang. Sebaliknya, teman yang baik itu bakal ngasih tahu apa yang baik dan buruk buat diri kamu secara moral dan rasional. Yang terakhir, Sigalopada Sutta juga ngasih tahu kita temen yang kayak gimana sih yang harus kita ajak bergaul. Sang Buddha menyebutkan ini sebagai teman yang baik hati, yang memiliki sifat penolong, selalu bertahan dalam suka dan duka, pembimbing dan sahabat yang penuh kasih. Seorang penolong akan membantu kita dalam berbagai masalah dalam kehidupan. Seorang teman sejati akan selalu ada di samping kita bahkan di saat-saat terburuk dalam hidup kita. Seorang mentor akan mengajari kita ke arah yang lebih baik. Seorang teman yang ulas asih, senang dengan nasib baik kita dan memuji kualitas baik kita. Tidak seperti teman yang toksik. Teman yang baik mengangkat kita dan tidak menjatuhkan kita. Tetapi walaupun begitu, tidak peduli seberapa toksiknya mereka, karena mereka tetaplah seorang manusia juga, yang pasti memiliki sisi buruk dan baiknya juga guys. Jadi kita harus tetap ulas asih kepada mereka. Dan ingat, cukup dihindari, bukan dimusuhi ya guys. Jadi itulah 3 tipe toxic friend yang bisa membawamu ke toxic relationship menurut Buddha guys. Dan yang lebih penting dari itu semua, Buddha berharap apa yang dijelaskannya tadi itu tidak hanya digunakan untuk memproteksi diri dari orang lain, tetapi juga bisa digunakan untuk introspeksi diri. Karena bisa jadi tanpa kita sadar, diri kita lah yang sesungguhnya menunjukkan perilaku tersebut. Kalau emang ada tanda-tandanya, cepet-cepet deh perbaiki diri kamu, biar jadi lebih baik ya guys. So, itu aja dari aku kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Salam ngecas otak.